Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi di channel Analisa Politik. Teman-teman semuanya, sepertinya nama Mahfud MD ini banyak diharapkan oleh publik untuk digandengkan dengan ketiga capres, entah itu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, atau Anies Baswedan. Bahkan netizen menilai, kalau saya melihat di media sosial, kalau salah satu capres ini menggandeng Mahfud, maka kemungkinan besar untuk menang itu sangat besar. Tapi apakah Mahfud MD ini punya peluang untuk menjadi cawapres? Nah, tentu kita harus menganalisanya lebih dulu. Yang pertama, kita harus berkaca pada pemilu 2019. Waktu itu nama Mahfud MD itu digadang-gadang bakal digandeng oleh Pak Jokowi. Bahkan menurut ceritanya Pak Mahfud itu sudah melakukan fitting baju ya, jadi sudah siap-siap. Jadi Pak Mahfud itu ketika waktu pengumuman cawapres ada di seberang jalan, dia sudah mengenakan baju lengkap, yang tinggal menyeberang jalan saja. Cerita yang beredar di kalangan teman-teman seperti itu. Namun entah kenapa tiba-tiba Pak Jokowi mengumumkan bahwa cawapresnya itu adalah Kiai Ma'ruf Amin waktu itu. Nah, ternyata alasan ini baru terungkap setelah salah seorang politisi, yaitu Romahur Muzi, politisi P3. Dia ketika hadir di salah satu podcast mengatakan bahwa waktu itu ketika pemilihan cawapres, Pak Jokowi mengatakan meminta pendapatnya bagaimana dengan Mahfud MD ketika menjadi cawapres. Yang menolak kala itu yaitu Airlangga Hartarto, ketua Partai Golkar. Alasannya jelas dari Pak Airlangga bahwa Pak Mahfud ini menjadi salah satu aktor yang mengusulkan pembubaran Golkar ketika reformasi tahun 98. Makanya kemudian Pak Airlangga mengatakan bahwa dirinya itu banyak mendapatkan pesan dari senior-senior atau elit Golkar untuk tidak mengusulkan nama Mahfud MD sebagai cawapres. Begitu pula katanya Romahur Muzi, bukan hanya Golkar tapi juga ada PKB dan siapa lagi waktu itu ya, ada satu partai lagi, Nasdem kalau tidak salah, yang juga menolak Mahfud MD untuk dijadikan cawapres dari Pak Jokowi. Makanya kemudian waktu itu Pak Mahfud MD gagal menjadi cawapresnya. Nah, bagaimana dengan sekarang? Sekarang sepertinya nama Pak Mahfud ini melejit. Ya ini tidak terlepas dengan posisinya yang sekarang ketika beliau ditempatkan di Menko Polhukam yang menangani persoalan hukum. Dan ini melejitnya itu karena beragam kasus yang meledak. Yang pertama yaitu kasus Sambo. Pak Mahfud MD mengambil peran yang luar biasa. Dia banyak bicara di publik sehingga namanya selalu menjadi perbincangan di media sosial. Dan yang kedua yaitu yang ini sekaligus menjadi ngena banget ya, ketika Pak Mahfud mengungkap kasus transaksi janggal di Kemenq yang nilainya fantastis ya. Bahkan yang bikin netizen itu suka ketika Pak Mahfud itu berani melawan DPR ya, yang kemudian potongan videonya itu viral di media sosial. Seketika itu nama Pak Mahfud sepertinya menjadi trending topik ya, menjadi pembicaraan banyak orang. Makanya kemudian banyak pihak atau publik menginginkan Mahfud MD ini menjadi cawapres. Entah itu cawapresnya Ganjar, kalau pendukungnya Ganjar pengennya jadi cawapres Ganjar. Pendukungnya Prabowo pengennya Pak Mahfud menjadi cawapresnya. Demikian pula dengan pendukung Anies Baswedan. Ada yang menginginkan Mahfud MD menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Tapi apakah Mahfud bisa digait? Nah, kalau berkaca ke belakang, sebagaimana cerita Romahur Muzi tahun 2019,
sepertinya bakalan sulit ya. Kita lihat saja, Golkar sekarang berada di koalisi KKIR. KKIR, koalisi apa namanya? Kebangkitan Indonesia Raya kalau tidak salah. Di sana juga ada Golkar, otomatis Pak Mahfud ya tertolak, apalagi penentu cawapresnya ada di PKB. Terus kemudian ada Anies Baswedan yang diusung oleh Nasdem. Dan Nasdem waktu itu menjadi salah satu partai yang menolak pencawapresan Pak Mahfud untuk disandingkan dengan Pak Jokowi, dan otomatis Pak Mahfud juga tertolak. Nah, bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Nah, Ganjar Pranowo ini diusung oleh PDIP sekarang, dan salah satu partai yang merapat kepada PDIP yaitu P3. Partai yang pertama kali merapat ketika PDIP mencapreskan Ganjar Pranowo. Nah, sudah jelas sepertinya hubungan antara Romahur Muzi dengan Pak Mahfud ini agak renggang ya, ketika apalagi Pak Mahfud pernah sepertinya memberikan sinyal peringatan jangan macam-macam gitu pada Romi ketika Pak Mahfud gagal menjadi cawapres. Kira-kira mungkin seperti itu ceritanya. Lalu kemudian tidak lama dari itu Pak Romahur Muzi masuk penjara karena kasus OTT KPK, kasus suap itu ya, dari Kakanwil kalau tidak salah. Nah, saya rasa dari kasus itu mungkin salah satu faktor penyebabnya apa, tapi saya melihatnya hubungan kedua tokoh nasional ini renggang. Nah, mungkin ini yang bisa menjadi batu sandungan bagi Pak Mahfud untuk bisa menjadi cawapresnya dari Ganjar Pranowo. Dan selain itu, memang dari hasil survei cawapres itu nama Pak Mahfud tidak sama sekali muncul. Yang muncul hanya ada beberapa nama, yaitu Sandi, Erick Thohir, terus kemudian Erlangga, Caimin, Ridwan Kamil, Puan, Khofifah ya, dan itu aja. Dan nama Mahfud MD itu sama sekali tidak ada di deretan calon terkuat sebagai cawapres. Makanya kemudian peluang Pak Mahfud ini sepertinya sedikit atau sangat kecil untuk ditarik menjadi cawapres. Jadi kalau publik atau netizen yang suka dengan karakter Pak Mahfud yang berani, tegas, terus kemudian jujur ya, berani melawan selama dia benar menginginkan menjadi cawapresnya salah satu capres sekarang, ya sepertinya harus gigit jari ya kalau kemudian ya tidak bisa menjadi kenyataan. Dan alasan yang ketiga ya, selain penolakan dari partai-partai, terus kemudian nama Pak Mahfud ditolak oleh partai-partai ya, yang ketiga ya ditolak oleh para elit parpol. Sepertinya banyak elit parpol yang tidak suka dengan karakter Pak Mahfud yang terlalu jujur mungkin ya, karena saya pernah membaca bahwa apalagi salah satu contohnya gini, kasus BTS misalkan benar lah isunya, aliran dana kasus BTS itu larinya ke 3 partai politik, walaupun Pak Mahfud tidak membenarkan karena itu alasan politis katanya. Lari ke 3 partai, yaitu ke Nasdem, Gerindra, dan PDIP. Nah, saya melihatnya politik di kita itu, partai politik mendanai kegiatan partainya ya, kemungkinan kalau saya menduganya pasti ada aliran dana ya dari dana-dana kotor itu. Jadi sulit kalau kemudian partai politik itu hanya mengandalkan sumbangan dari pemerintah itu, dari jumlah kursi di DPR itu kan banpol namanya, bantuan dana parpol kan. Sulit kalau hanya mengandalkan itu karena nilainya sedikit sekali, sementara untuk menghidupkan partai yang besar itu membutuhkan dana yang juga besar. Makanya kemudian pasti saya menduga ada aliran dana kotor. Nah, kalau kemudian Pak Mahfud
menjadi cawapres, orang yang jujur seperti itu, ya hal-hal semacam itu pasti bakalan rumit terjadi. Makanya parpol ke depan itu bakalan ya jatuh, bakalan tidak berjalan karena kekurangan anggaran. Makanya kemudian Pak Mahfud ini tertolak gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu sih, analisanya demikian. Tapi ya entahlah. Tapi ada juga yang membaca bahwa peluang Pak Mahfud itu juga besar kalau kemudian supremasi hukum di negeri ini terus semacam ini. Jadi tidak jelas gitu. Jadi banyak kasus hukum yang terus bermunculan dan itu mendorong Pak Mahfud MD selalu berada di depan untuk menyelesaikan persoalan itu, sehingga dari sana Pak Mahfud bakalan terus-terusan menjadi pusat pembicaraan, menjadi trending. Bukan tidak mungkin Pak Mahfud juga secara survei namanya bakalan naik, misalkan di nomor 1 sebagai cawapres terkuat bila disandingkan dengan capres manapun. Nah, mungkin dari sana para elit partai politik itu juga berhitung ya. Bahkan bisa jadi mereka akan berebut Pak Mahfud MD untuk menjadi cawapres dari capres yang mereka usung. Bagaimana menurut teman? Silahkan komentarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.